Halo sobat, saya share aja ya, share pengalaman saya ketika saya lelaku di Gunung Lawu. Tentunya kalau kita baca-baca atau bahas tentang Gunung Lawu, tidak lepas dengan yang namanya Pringgondani, tidak lepas yang namanya Argo di Dalem, Argo di Lawu gitu ya. Bahkan tidak lepas dengan yang namanya Kawah Condro di Muko. Tentunya kalau kita bahas tentang Gunung Lawu ya, apalagi ini pengalaman saya ketika saya lelaku, tepatnya di Pringgondani atau kaki Gunung Lawu ya, bukan Argo di Lawu atau Argo di Dalem ya, sekali lagi. Soalnya nanti kalau udah bahas Argo di Dalem, Argo di Lawu itu ya sampai Kawah Condro di Muko, nanti kita bahas menjerumusnya sampai ke Ki Ageng Lawu. Yang saat ini saya bahas itu ketika saya lelaku di Pringgondani. Tentunya bagi orang-orang Jawa kata Pringgondani itu sudah nggak asing lagi. Oh, Pringgondani ada di Gunung Lawu, lereng Gunung Lawu atau kaki Gunung Lawu. Dimana ini pengalaman pribadi saya untuk saya saksikan ya. Nanti kalau di Pringgondani itu kita akan jalan setapak sampai ke atas Pringgondani. Nanti akan melewati yang namanya Sendang Panguripan. Tentunya orang-orang yang sudah pernah datang ke Pringgondani sudah tahu ya, ada yang namanya Sendang Panguripan, ada yang namanya Sendang Temanten, sebagai bilang Grojogan Pitu. Lalu dari Sendang Temanten sampingnya lagi ada yang namanya gua yang bentuknya tuh kerucut tapi agak naik dengan tali seperti tebing. Dan di samping gua itu ada air terjun. Tentunya orang-orang yang sudah pernah datang ke Pringgondani sudah tahu ya. Ini pengalaman saya dan ini kesaksian saya. Yang saya sekilas yang saya tahu tentang Sendang Panguripan di Lawu, Pringgondani tepatnya. Sendang Panguripan itu seperti sumur yang memancarkan air. Dimana keyakinan orang tentang Sendang Panguripan, sendang itu bisa memberikan kehidupan. Dari sendang itu terpancar air mata kehidupan. Konon katanya siapa saja yang mengambil air dari mata air sendang itu, apapun doanya itu akan dikabulkan dengan perantara dia meminum air sendang itu. Karena konon katanya air sendang itu memiliki kekuatan spiritual, memiliki kuasa magic, kuasa spiritual gitu ya. Itu yang tersebar Sendang Panguripan. Dan lalu ada yang namanya Sendang Temanten atau Grojogan Pitu. Itu seperti ada air mancur berjumlah 7, dan setiap air mancur itu memiliki makna. Seperti maknanya pelangi. Kenapa sih pelangi itu warnanya gabungan dari 7 warna? Magiku Hibiniu. Ada 7 warna dalam pelangi. Konon katanya Sendang Temanten itu dulunya pernah dipakai mandi oleh bidadari. Konon katanya ada bidadari yang turun dari surga, turun dari kayangan ke bumi. Dia mandi di Sendang Temanten. Dan setiap bidadari itu bergilir untuk menikmati air sendang. Dan lalu bidadari itu mandi atau kungkum air itu di samping Sendang Temanten yang ada air terjunnya di situ. Konon katanya dimana setelah hal itu di atasnya lagi ada yang namanya pertapan yang Koconegoro. Pertapaannya yang Koconegoro.
tentunya orang-orang Jawa yang suka spiritual nggak mungkin nggak tahu ya siapa itu Koconegoro. Sebagian orang membahas kalau Koconegoro itu adalah Gatot Kaca. Tapi ini sekilas pembahasan yang saya ketahui. Ketika di pertapan Hyang Koconegoro diberi sesajen, lalu saya duduk sepi, nggak ada orang. Saya melihat ada tikus putih. Ada tikus putih. Ada satu tikus putih yang makan sesajen. Yang makan sesajen yang ada di situ. Seperti pisang, buah-buahan gitu. Dimakani tikus putih. Saya heran. Kenapa tiba-tiba muncul tikus putih? Padahal awalnya saya nggak lihat ada tikus putih. Tapi saya amati terus. Dan saya ngerasa tikus putih itu bisa berbicara. Masa tikus putih bisa berbicara gitu ya? Lalu saya meminta kepada tikus putih itu untuk menunjukkan kalau memang dia bukan binatang, tunjukkan wujud aslinya. Tiba-tiba tikus putih itu lari ke belakang saya, tiba-tiba hilang. Dan setelah tikus putih itu hilang, tiba-tiba di bagian pojok di belakang saya, tiba-tiba muncul seorang pertapa serba putih. Badannya kurus, hampir sama seperti badan saya. Badannya itu hampir sama seperti badan saya. Enggak gemuk, enggak kekar, enggak berotot besar, enggak. Badannya biasa, hampir sama seperti badan saya. Tapi dia seperti seorang pertapa. Dia memakai serba putih. Kayak orang Hindu gitu, serba putih. Dan dia tidak pakai alas kaki. Dia serba putih. Saya berpikir, apakah ini yang dimaksud Gatot Kaca atau Koconegoro? Tapi perasaan di dalam cerita yang saya ketahui, Gatot Kaca itu orangnya tuh badannya besar, kekar, serem gitu ya. Tapi kenapa yang saya lihat itu hanya seperti orang biasa, serba putih gitu. Jadi kayak cerita yang tersebar dengan kenyataan itu beda gitu loh. Cerita yang tersebar di kalangan masyarakat dengan realitanya itu beda gitu. Orang-orang bilang kalau berbicara seperti seorang kesatria menakutkan, berwibawa gitu. Tapi yang saya temui, orang yang serba putih itu yang saya temui, dia tuh kalau berbicara itu biasa gitu, kalem, lembut gitu, kalem, nggak menakutkan, nggak galak gitu. Terkadang tuh saya tuh merasa cerita yang tersebar dengan realita itu beda. Itu kilasan pengalaman saya di Pringgondani ya, tepatnya di 3 perjalanan. Sendang Panguripan, Sendang Temanten, bukan Buandani ya, itu beda lagi nanti pembahasannya. Dan juga pertapan Hyang Koconegoro, tepatnya di Pringgondani, lereng Gunung Lawu. Itulah kilasan video kali ini, kesaksian saya selama saya ngelakoni di sana. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.